Saya membayangkan bahwa saya ada di pinggir sungai itu. Tetapi itu ada tulisan dilarang membuang sampah ke sungai itu. Kenapa dilarang? Bukankah yang lewat setiap 20 menit adalah sampah? Jadi hari ini saya tidak berdiri di pinggir sungai. Saya berdiri di tepi jalan tol oligarki. Itu faktanya tuh. Saya membayangkan bahwa orang Jawa, orang Jakarta, satu waktu nanti bilang saya mau ke Samarindu untuk melihat tenggelamnya matahari yang dibiaskan melalui gelombang Sungai Mahakam. Tapi hari-hari ini tidak mungkin kita promosikan itu, karena sinar matahari akan dipantulkan kembali oleh batu bara. Maka kita nggak melihat keindahan senja di Samarinda. Yang kita temukan adalah lalu lalang para perampok. Itu apa indahnya berdiri di pinggir sungai, bawa pacar atau bawa selingkuhan bahkan. Kalau yang Anda tonton adalah tongkang-tongkang oligarki. Apa yang mau saya cinta kamu, saya rindu, karena itu saya bawa ke Samarindu, lihatlah sungai ini. Tiba-tiba itu konsepnya tuh. Kenapa kita balik pada pengertian dasar tentang environment? Sungai adalah air dari gunung ke laut. Coba tanya pada anak-anak sekarang. Anak-anak bilang, mana airnya? Kok airnya warna hitam? Jadi konsep sungai akhirnya berhenti. Karena konsep sungai sekarang didefinisikan oleh kapitalisme. Sungai adalah tempat menyalurkan CSR dari Kalimantan ke Jakarta. Kalaupun ada gunanya, CSR-nya nggak masuk ke Kalimantan, dia langsung ke Jakarta. Kalau saya bilang sungai adalah dari segi environment, sungai bukan apa yang mengalir dari gunung ke laut, itu sisa-sisa dari sungai kecil. Sungai adalah apa yang naik dari akar pohon pergi ke daun. Karena setiap pohon adalah sungai. Karena di dalam pohon ada pembuluh kapiler yang menghisap air melalui akar. Lalu naik ke batang pohon, tiba di daun, mengalami fotosintesis, disimpan karbohidratnya, diuapkan H2O-nya. Itu peristiwa mengalirnya sungai. Ada proses alamnya di situ. Bayangkan misalnya, kalau sungai yang di pohon itu, kemudian dialiri juga oleh tongkang-tongkang. Saya mau ajak kita bikin renungan tentang apa yang disebut environmental ethics itu. Sekarang orang nggak bicara do you speak German, do you speak English, do you speak French. Orang bicara do you speak environmental ethics. Pak Diki bicara tentang biomasa itu. Yang sekarang orang merasa bahwa oke, kita bisa akan produksi biomasa sebagai alternatif energi itu. Saya nggak punya pengalaman dengan biomasa di sini, tapi saya punya pengalaman dengan biomasa. Satu waktu saya naik Gunung Himalaya, kira-kira di ketinggian 5.000 meter, saya gagal menemukan tempat untuk buka tenda itu. Padahal udah malam, badai, kecepatan angin 60 km per jam, suhu udah minus 40 tuh. Akhirnya kita temukan kandang yak. Yak itu binatang endemi Himalaya, itu kayak banteng kecil gitu. Tapi itu bukan banteng yang moncongnya putih ya. Itu hitam semua tuh, yak. Maka kita
kumpulkan kotoran yak itu dan kita tidur di atas kotoran kering yak. Hanya untuk menyelamatkan diri dari kedinginan tuh. Itu fungsi biomasa. Jadi kalau ada istilah biomasa, saya punya pengalaman otentik, punya pengalaman eksistensial, diselamatkan oleh biomasa yang berasal dari kotoran yak. Kotoran yak lebih berguna dari kotoran banteng. Jadi keadaan kita sebetulnya hari-hari ini, kita mau ikuti alam berpikir environmental ethics. Karena dunia bicara soal itu. Yang kita sebut, kita gugup untuk menghadapi krisis energi dan krisis pangan dunia yang bukan lagi akan mempengaruhi kita, udah terjadi pengaruh itu pada kita hari ini. Dengan kenaikan bahan bakar dan bahan pangan. Lalu kita bertanya, apa strategi pemerintah? Pemerintah bilang, kami punya program strategis namanya food estate. Di sini ada nggak di Kalimantan tuh? Food estate di Kaltara. Di Papua dibikin food estate sebagai lumbung pangan nasional. Tapi 2 minggu lalu saya baca datanya, seluruh rencana bikin food estate berantakan, mangkrak, gagal. Kalau kita bilang gagal, nanti orang bilang, ya itu belum terjadi. Loh memang uangnya udah nggak ada buat bikin food estate itu. Uangnya sudah tidak ada, sementara hutannya juga udah keburu ditebang.